Setelah mendapat bocoran dari si nenek, Vinayak pun mencari harta tersembunyi di Mansion Sarkar. Hingga berbulan-bulan telah berlalu, akhirnya dia menemukan tempat harta karun itu di sebuah jalur di dalam sumur. Setelah mendapat beberapa koin emas, dia pun kembali ke rumah lamanya untuk memenuhi permintaan si nenek. Dia pun segera mengakhiri kehidupan si nenek dengan membakar dirinya bersama rumah tersebut. Sekarang, Vinayak pun kembali ke Pune menuju ke rumah keluarganya dengan membawa beberapa koin emas yang didapatnya. Istrinya yang sempat menjual gandum hampir saja lupa dengan suaminya yang sudah lama tidak kembali. Dia pun membayar hutangnya kepada seseorang pedagang opium bernama Raghav. Setelah melunasi hutang, dia juga malah menjual emas yang dia punya kepada Raghav. Setelah koin emasnya habis, Vinayak kembali lagi ke Tumbat untuk mengambil lagi koin emasnya. Dan kembali dia mengambil beberapa emas untuk dijual ke Raghav. Raghav pun bertanya, "Apa benar kamu mengambil emas ini dari Tumbat yang merupakan peninggalan keturunanmu?" Vinayak hanya menjawabnya sambil bercanda. Begitulah kegiatan Vinayak sekarang, bolak-balik ke Tumbat hanya untuk mengambil beberapa koin emas dan menjual ke Raghav hingga Raghav sendiri malah berhutang kepadanya. Saat itu, ada seorang sersan bernama Cooper yang curiga dengan perkembangan kehidupan Vinayak. Dia bertanya kepada Raghav karena dia sering menuju ke rumahnya. Dia bertanya apa yang dia lakukan. Namun si Cooper bilang, "Kau akan kuberi izin untuk menjual opium asal kau mencari tahu apa yang dia lakukan sampai dia bisa mendapatkan emas-emas itu. Kau kuberi waktu selama 1 bulan untuk mencari tahu." Raghav pun jadi berpikir, itu merupakan hal yang baik buat dirinya. Dia pun segera ke rumah Vinayak untuk bertemu istrinya sambil mencari tahu. Namun si istri tidak tahu di mana Vinayak mendapatkan emas itu. Raghav pun gagal kali ini untuk mencari tahu. Beberapa hari kemudian, istri Vinayak yang hamil telah melahirkan seorang anak laki-laki. Sedangkan Raghav tinggal memiliki waktu sisa 2 hari lagi untuk mencari tahu tentang koin emas itu. Dia pun menuju ke rumah Vinayak dengan membawa seorang wanita yang baru menjadi janda. Wanita janda itu hampir saja dibotakin dan dibakar bersama mayat suaminya, namun Raghav menyelamatkannya. Sekarang dia berniat untuk menjual janda itu kepada Vinayak untuk melunasi utangnya. Vinayak pun setuju. Saat itu, istri Vinayak bertanya, "Siapa wanita ini?" Vinayak bilang dia akan kita jadikan pembantu yang akan membantumu. Saat malamnya, si wanita janda itu memanggil Vinayak dari atas. Dia bilang dia akan memberitahukan apa tujuan Raghav sebenarnya. Namun wanita janda ini meminta bayaran untuk informasi itu. Raghav pun memberikannya uang sambil bermain dengannya. Wanita itu pun membocorkan ceritanya. Dia mengatakan kalau Raghav menyuruhnya ke sini untuk menggoda Vinayak agar tidak bisa ke Tumbat dalam 2 hari terakhir. Vinayak baru tahu kalau Raghav mempunyai sebuah rencana. Dia pun menyusun sebuah strategi untuk menjebak Raghav. Besok paginya, Raghav yakin kalau Vinayak tidak akan ke Tumbat setelah digoda wanita itu. Dia langsung memasuki Mansion Sarkar untuk mencari tahu di mana posisinya. Tanpa dia sadari, ternyata Vinayak juga sudah berada di tempat itu. Vinayak sengaja menampakkan dirinya menuju ke sumur tempat harta karun itu. Dan hal itu berhasil memancing Raghav menyadari kalau dia ada di situ dan sedang mengambil emas. Setelah turun ke bawah, tak berapa lama kemudian, Vinayak pun naik ke atas dengan membawa beberapa koin emas. Raghav yang terus mengamatinya akhirnya sadar kalau emas memang ada di dalam sumur itu. Setelah Vinayak pergi, dia pun segera memasuki sumur itu yang ternyata memiliki ruang di sisinya. Dia pun memasukinya dan menemukan sebuah kotak besi menuju ke ruang rahasia. Setelah dibuka, ternyata ada ruangan menuju ke suatu tempat yang cukup dalam. Setelah turun dengan lenteranya, dia masuk ke sebuah tempat seperti di dalam perut seseorang. Di luar sumur, ternyata Vinayak belum pulang. Dia sedang membuat sebuah boneka yang terbuat dari tepung gandum. Kembali ke Raghav, dia benar-benar merasa seperti berada di dalam perut. Terlihat ada detakan sesuatu di tempat itu. Di situ, dia melihat ada sebuah rantang kuningan yang ditinggal Vinayak. Dia berpikir, kemungkinan rantang itu bisa mendatangkan sesuatu seperti cerita Aladin gitu guys. Namun ternyata itu berisi boneka yang terbuat dari gandum yang sengaja ditinggalkan Vinayak. Saat dia mengambilnya, dia mendengar sesuatu di tempat itu. Setelah Raghav ditangkap oleh Astar, Vinayak pun masuk ke dalam tempat itu. Dia melihat Raghav yang sudah menyatu ke dinding ruangan seperti di dalam perut itu. Dia mengatakan kalau dia sangat lapar. Vinayak mengatakan kepadanya, tidurlah karena Astar akan segera datang. Hal ini menandakan kalau Raghav telah terkena kutukan yang sama seperti nenek Vinayak. Sebelum pulang, Vinayak pun melakukan kegiatannya sekali lagi. Di sini kita tahu cara dia mendapatkan koin emas itu, yaitu dengan memancing Astar dengan boneka gandum yang dibuatnya. Astar sendiri yang kelaparan sangat berkeinginan untuk mendapatkan itu, namun dia tidak bisa melewati lingkaran yang telah dibuat oleh Vinayak.
Itulah cara dia mendapatkannya. Tak lupa dia juga membakar ragam yang terkutuk di tempat itu. Singkat cerita, suatu hari janda yang tinggal di rumah mereka ketahuan mencuri oleh istri Vinayak. Istrinya berusaha mengusirnya, namun Raghav sepertinya berutang budi kepadanya. Jadi dia membawa kembali ke rumah itu dan dijadikan selirnya. 14 tahun kemudian, tepatnya pada saat hari kemerdekaan India di tahun 1947, Vinayak yang semakin tua sedikit lelah dengan kegiatan yang selalu dilakukannya. Anaknya yang bernama Pandurang sudah mulai remaja. Dia diajarkan latihan cara bagaimana untuk mendapatkan koin emas. Vinayak sendiri sudah jarang mendapatkan koin emas karena dia sangat kelelahan. Karena kerajinan anaknya dalam berlatih, keesokan harinya, Vinayak pun berencana untuk mengajak anaknya ke Tumbat untuk melakukan praktek pengambilan koin. Saat di jalan, anaknya menanyakan semuanya tentang desa Tumbat. Dari sinilah, Vinayak menceritakan semuanya kepada anaknya dari awal. Dan sekarang mereka bertujuan masuk ke dalam rahim Dewi yang merupakan tempat tinggal Astar si pemilik koin emas. Dia juga menyuruh anaknya untuk berhati-hati pada saat mengambil koin yang berada di kantong celana Astar. Jangan sampai kau tertangkap, karena kalau kau tertangkap, maka kau akan terkena kutukan. Setelah sampai di atas sumur, Vinayak mengajarkan Pandurang cara membuat boneka gandum. Setelah dia berhasil membuatnya, Vinayak langsung membuang hasil buatannya. Dia bilang ini hanya percobaan, kita tidak akan menggunakannya. Setelah itu, mereka pun langsung masuk ke sumur dan menuju ke ruangan seperti rahim itu untuk melakukan latihan. Saat semua persiapan sudah mereka lakukan, Pandurang bertanya, kapan Astar akan datang? Vinayak bilang dia akan datang jika kita membawa umpan makanan boneka dari gandum itu. Namun karena kita tidak membawanya, kita hanya melakukan latihan hari ini. Saat itu ternyata Pandurang membawa boneka gandum yang dibuang Vinayak yang dibuatnya di atas tadi. Saat dia mengeluarkan itu, Astar pun datang ke hadapan mereka. Mereka berhasil keluar, namun Vinayak sangat marah kepada Pandurang. Walau dipukul, Pandurang bangga dia berhasil mendapatkan emas di hari pertamanya. Setelah sampai di rumah, dia juga tidak berani mengatakan kepada ibunya apa yang terjadi di sana, karena itu merupakan rahasia dirinya dengan ayahnya. Dia juga tidak mengatakan pada ibunya kalau dia telah mendapatkan emas. Vinayak sendiri mendapatkan kabar kalau desa Tumbat akan dibuat menjadi desa baru oleh pemerintah India setelah kemerdekaan ini. Hal itu membuatnya ketakutan karena Tumbat merupakan desa kekayaannya selama ini. Di lain sisi, Pandurang mendatangi selir ayahnya. Dia membawakan koin emas kepadanya dan mengatakan kalau dia adalah penerus ayahnya. Kedepannya hanya dia si pemilik harta. Dia pun ingin kalau selir ayahnya menjadi miliknya juga ke depannya. Mendengar itu, si perempuan ini mengikuti aja keinginan si anak ini dengan mengambil koin emasnya. Dan setelah itu, si selir ini melaporkan ke Vinayak atas apa yang dilakukan anaknya. Vinayak yang kesal langsung menghajar Pandurang. Saat itu, Pandurang bilang ayah selama ini salah dalam melakukannya. Koin emas itu ada di celana Astar. Kenapa tidak dicuri saja celananya? Vinayak bilang itu bukan hal yang gampang. Pandurang bilang kita harus membuat banyak boneka tepung gandum. Begitu kita lempar satu, kita menjebaknya dengan satu lagi. Dan begitulah seterusnya agar kita mempunyai waktu lebih panjang untuk mencuri celana itu. Karena seperti ayah bilang, dia selalu kelaparan. Tidak mungkin dia tidak makan berapa banyak yang kita lemparkan. Vinayak baru menyadari hal itu. Ternyata anaknya memang sangat pintar. Jadi mereka pun mempersiapkan cukup banyak boneka gandum untuk dibawa ke Tumbat sebelum mansionnya dihancurkan pemerintah India. Setelah itu mereka langsung masuk ke ruangan yang seperti rahim tersebut. Saat meletakkan banyak boneka gandum di lingkaran mereka, Hastar pun datang. Namun yang membuat Vinayak terkejut, ternyata Hastar bukanlah hanya satu, namun ada yang lain lagi, dan itu cukup banyak, dan dia baru menyadari hal itu. Setelah membuang cukup banyak boneka, mereka hanya tinggal memiliki beberapa lagi. Vinayak sudah putus asa dengan apa yang terjadi. Dia pun mengikat semua boneka itu ke tubuhnya sendiri. Pandurang ingin ayahnya tidak melakukan hal itu, namun Vinayak tidak punya pilihan. Dia ingin mengorbankan dirinya agar anaknya selamat.
Setelah semua Hastar terjebak keluar dan hancur menjadi debu, Pandurang sekarang tinggal sendiri, dan dia bisa keluar dengan aman. Dia tidak menemukan ayahnya di setiap jalan. Ketika dia keluar dari sumur, dia menemukan ayahnya sudah terkena kutukan Hastar. Ternyata Vinayak berhasil mendapatkan celana Hastar yang berisi semua emas di sakunya. Dia mau memberikannya kepada anaknya, karena itulah yang diinginkan Pandurang. Pandurang bersedih melihat ayahnya seperti itu. Dia tidak menginginkan emas itu lagi. Di saat kesedihannya itu, dia menyuruh ayahnya tidur dan mengatakan Hastar akan segera datang. Vinayak pun habis menjadi debu di tempat itu karena dibakar oleh anaknya sendiri. Tidak ada lagi harta di tempat itu, dan tidak ada lagi keinginan Pandurang untuk memilikinya. Dia pun meninggalkan mansion dan desa Tumbat tersebut dan mengakhirkan cerita ini. Nah guys, itu tadi alur cerita Tumbat selengkapnya. Tidak sekedar horor, namun film ini juga memiliki pesan moral. Keinginan kita di dunia ini tidak akan ada habisnya. Namun setelah mendapatkannya, kita selalu kurang puas. Harta hanyalah barang dunia yang tidak akan kita bawa saat kita mati nanti. Jadi, kerjakanlah segala sesuatu dengan benar dan hargailah segala yang kita dapat dengan bersyukur. Maka saat itu kamu akan menemukan kebahagiaan guys. Oke, terakhir saya Jiwa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.